Dan alhamdulillah sawalan ini dihadiri oleh ribuan warga Muhammadiyah Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul adzim. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ibu Bupati Goa, Ibu Dr. Siti Husnia Talenta. Bapak Ketua, Bapak Anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak-bapak dari pejabat daerah Kabupaten Goa, tokoh agama, Ketua LU dari Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, pimpinan daerah Muhammadiyah bersama seluruh pimpinan 13 pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan Aisyah daerah Kabupaten Goa bersama seluruh cabang dan ranting serta seluruh anggotanya, pimpinan Ortom Angkatan Muda Muhammadiyah dan seluruh anggotanya, Bapak dari Basnas yang saya muliakan, hadirin yang sama berbahagia yang tidak disebutkan satu demi satu yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadiratullah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang dicurahkan kepada kita, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama dalam keadaan sehat semuanya. Salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah, pembawa rahmat dan menjadi teladan bagi kita semua. Alhamdulillah, kita masih dalam situasi Syawalan. Mungkin masih ada juga yang belum selesai 6 hari Syawalan. Ya, sebetulnya istilah Syawalan itu berasal dari puasa Syawal itu. Kalau di Jawa sana mereka lakukan Syawalan setelah selesai 6 hari. Jadi begitu selesai Lebaran, besoknya langsung puasa 6 hari. Sesudah 6 hari selesai baru Syawalan. Nah, itu yang ditradisikan. Jamaah sekalian, ya kita dulu dudukkan Syawalan, silaturahim,
halal bihalal. Kalau silaturahim itu adalah ajaran agama Islam yang harus dipelihara, dijaga. Ya, yang namanya silaturahim ajaran agama. Yang namanya sawalan menjadi tradisi keagamaan. Halal bihalal menjadi tradisi keagamaan. Di Indonesia tidak dikenal di tempat lain. Ya. Jadi kearifan menjadi kearifan lokal bagi umat Islam di Indonesia. Ya. Yang namanya tadi sawalan dan halal bihalal. Yang nanti isinya adalah silaturahim. Ya. Silaturahim itu bisa dilakukan dari rumah ke rumah. Ya, dari rumah ke rumah. Ya. Dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Yang biasanya kalau kita dalam keluarga itu di mana orang tua kita berada yang pertama dikunjungi itu. Ya. Atau di mana mertua kita berada yang pertama dikunjungi itu, bukan ke tempat lain. Ya. Ke situ dulu. Ya, itu silaturahimnya. Ya, begitu juga yang lain-lain. Jadi tidak usah ada yang mengatakan halal bihalal bid'ah, sawalan bid'ah. Nah, tidak ada. Tidak ada hukumnya, hukumnya adalah boleh kita lakukan. Ya. Silaturahim itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Nah, ini. Karena dia adalah ajaran agama. Silaturahim antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, wajib dilakukan. Tidak boleh ada yang putus. Ya. Sekarang biasa kita dengarkan banyak kejadian di pengadilan agama. Minta cerai. Kenapa minta cerai? Tidak bagus hubungan silaturahimnya. Nah, dia mau putuskan silaturahimnya antara suaminya, antara istrinya. Oh, jangan dilakukan. Saya berharap di kalangan Aisyah dan di kalangan Muhammadiyah jangan terjadi itu. Ya. Hanya kesalahpahaman sedikit lalu sampai di pengadilan. Hanya kesalahan sedikit lalu mau minta cerai. Yang biasa cepat minta cerai perempuan. Tapi laki-laki jangan disambut. Suami jangan menyambut. Itulah sebabnya maka perceraian itu menjadi hak laki-laki. Laki-laki masih banyak pertimbangannya. Kalau perempuan begitu berkelahi, begitu dia ribut dengan suaminya, langsung minta cerai. Banyak yang seperti itu. Aisyah insya Allah tidak ada yang begitu. Ya. Apalagi sudah punya anak, minta. Yang harus dibangun itu adalah saling memahami. Karena itu suami istri itu harus, itu yang pertama kalau saling mengenal sudah baru menikah ya sudah, tinggal bagaimana saling memahami antara suami dengan istri. Ya, saling memahami,
Sehingga terjadi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, berkomunikasi secara wajar, berhubungan secara wajar. Itu yang harus kita bangun. Jangan sampai kita mencerahkan keluar, tetapi dalam rumah tangga kita tidak terjadi itu. Yang harus kita pelihara ini adalah rumah tangga kita. Jangan sampai sibuk beraisyah lalu rumah tangga tidak terkontrol. Sibuk bermuhammadiyah tetapi keluarga kita tidak terkontrol. Dikontrol. Ini perlu dimantapkan. Ya, saya di Kota Makassar pernah menyampaikan kepada Pak Wali Kota dengan peristiwa tawuran. Saya bilang anak muda itu ada orang tuanya. Dipanggillah orang tuanya. Dipanggillah pemerintah setempat supaya kita bisa selesaikan. Jangan berlarut-larut antara RT ini bertawuran antara satu RT, satu kelurahan dengan kelurahan yang lain. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ya, kita semua diharapkan bagaimana supaya yang namanya rahmatan lil alamin. Ini sebetulnya yang arahnya kita ini bagaimana menumbuhkan dan bagaimana menyuburkan yang namanya rahmatan lil alamin dalam kehidupan kita. Tadi saya lupa Ibu Camat. Nah, Ibu Camat saya hormati, Pak Direktur Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah saya hormati, Pak Wakil Ketua Pimpinan Wilayah, ya, Pak Kiai Mustari Bosrah. Saya kira ketua cabang, ternyata ketua ranting. Ya. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia. Ya. Saya juga mau menyampaikan takabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Jadi ini juga takabbalallahu minna wa minkum, ajaran agama kita. Minal aidin wal faizin, menjadi kearifan lokal. Kullu amin wa antum bi khair, kearifan lokal. Banyak sarana-sarana dakwah, lalu ada yang mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj bukan Muhammadiyah yang membid'ahkan. Banyak yang menganggap bahwa mubalik Muhammadiyah yang membid'ahkan itu. Tidak. Yang tidak boleh kalau kita mengatakan memperingati Isra Mi'raj tidak boleh tidak. Nah, itu kan namanya memberi hukum wajib. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Kalau melakukan silakan. Dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan dakwah agama. Gerakan dakwah bisa berjalan di situ. Ya. Ya, bagaimana menerapkan yang namanya toleransi. Muhammadiyah banyak diajak toleransi. Itu ketika terjadi 2 kali perbedaan lebaran itu, kita kan minta yang lebaran pertama jangan pamer dulu makan. Toleransi itu, jangan dulu pamer. Jangan pamer. Saya serukan itu ketika saya diwawancarai oleh hari Jumat, jangan pamer makan.
Masih ada teman kita yang berpuasa. Anehnya lebaran hari Jumat disalahkan. Tidak taat. Sudah tadi diterangkan oleh Pak Ketua sebetulnya. Sudah diterangkan Pak Ketua. Ya, dianggap tidak taat pemerintah. Ibadah itu taatnya kepada Allah. Ibadah hanya taat kepada Allah. Tidak boleh kita taat kemana-mana. Muhammadiyah sangat taat ke pemerintah itu. Bayar pajak. Yang paling banyak organisasi yang paling banyak pajaknya adalah Muhammadiyah. Ketika saya rektor, saya dapat penghargaan. Pembayar pajak. Yang apa itu? Saya lupa. Pokoknya terbaik. Ada digantung itu di kantor rektor. Taat bayar pajak itu adalah taat kepada negara. Saya rektor ditagih 9 miliar pajak. Saya bilang negosiasi dulu. Sampai mentok berapa seharusnya dibayar. Langsung 19 miliar ditagih kepada saya ketika rektor. Pajak untuk tahun 2018. Saya rektor 2020. Saya bilang hitung baik-baik bersama dengan pajak lalu dibayar. Kalau sudah mentok bayar. Tidak boleh tidak. Itu kewajiban. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia. Jadi harus kita posisikan. Mengapa sering terjadi perbedaan? Kalau dulu Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal. Sekarang menggunakan kalender Hijriah global. Ya, kalender Hijriah global. Yang juga menggunakan kriteria ketinggian hilal. Sudah menggunakan kriteria ketinggian hilal. Artinya hilal itu sudah kelihatan, nampak betul. Di suatu tempat. Ya. Disebut kriterianya itu adalah 5 derajat di atas ufuk. Elongasi 8 derajat. Elongasinya itu adalah jarak antara matahari dengan bulan pada posisinya. Ya. Bulan, matahari sudah terbenam. Matahari sudah terbenam, bulan masih ada di atas ufuk. 5 derajat di atas ufuk. Dengan menggunakan matlak internasional. Dulu wujudul hilal dengan matlak wilayatul hukmi, wilayah Indonesia. Ya. Sekarang bergeser menggunakan matlak global. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya menulis disertasi. Disertasi saya itu adalah hadis itu. Hadis yang digunakan ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Iza ra'aitumul hilala fasumu. La tasumu hatta tarawul hilala. Hadis itu yang saya teliti tahun 2007. Ya. Saya mengatakan hadis ini tidak boleh dimaknai secara lafdi. Ya.
secara tekstual. Mengapa? Karena ada peluang-peluang yang memungkinkan untuk itu. Ujung akhir hadis itu mengatakan faqdurulah, tidak semuanya fa'akmilu iddata. Ada fa'idulah, fa'ingumma alaikum faqdurulah, fa'ingumma alaikum fa'akmilu iddata, fa'ingumma alaikum fa'idulah. Fa'idulah artinya hitunglah. Faqduru artinya perkirakan. Perkirakan juga itu hitung. Bukan dikira-kira saja ada di sana, tapi dihitung. Fa'akmilu iddata artinya sempurnakan. Ada juga yang langsung mengatakan fa'akmilu iddata salasina Sya'ban. Sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Tapi kalau hanya fa'akmilu iddata, bahasa matematika adalah bulatkan. Ada yang bulat 29, ada yang bulat 30. Jadi kita harus analisis betul. Sehingga kesimpulan saya tidak bisa dimaknai secara tekstual. Harus kita kontekstualkan. Dan hadis ini hampir mutawatir. Ya. Karena ada imbangannya. Kenapa Nabi menyuruh meru'yah? Karena tidak ada yang tahu menghitung. Ada hadis, inna ummatun umiyah la naktubu wa la nahsud. Asyahru hakada wa hakada. Asyahru hakada wa hakada. Berarti Nabi paham. Nabi mengatakan umatku tidak tahu menghitung dan tidak tahu menulis. Tapi di disertasi saya itu saya tulis sahabat Nabi pintar menulis, pintar menghitung. Yang menulis wahyu adalah sahabat Nabi. Berarti pintar menulis. Sahabat Nabi adalah pada umumnya pedagang. Berarti pintar menghitung. Kalau ada pedagang yang tidak tahu menghitung, ya tunggu bangkrut. Tunggu bangkrut. Kalau tidak tahu menghitung. Tapi apa yang dia tidak bisa tulis? Data-data astronomi. Ya, saya mengambil kesimpulan bahwa yang dia tidak bisa tulis adalah data-data astronomi. Apa yang dia tidak bisa hitung? Posisi hilal pada saat matahari terbenam. Itu yang tidak bisa. Sekarang ini sudah profesor penghitung. Tono Saksono. Iya, Tono Saksono itu profesor penghitung. Profesor Susiknan, mantan sekretaris Majelis Tarjih. Profesor Samsu Anwar, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi yang menghitung sekarang ini bukan lagi yang profesor itu. Ada namanya Sriatin, ada namanya kenapa lupa saya? Ya. Yang penghitung itu ketika kita pertemuan di Pekalongan. Ya, musyawarah tarjih di Pekalongan yang terakhir ini. Tahun 2024. Ada yang datang kepada saya lalu dia bilang, "Saya sudah hitung 350 tahun." Dia sudah ada data kalendernya 350 tahun. Pak Sriatin, dia menyebutkan, saya sudah hitung kalender 500 tahun. Tetapi yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, kalau saya tidak salah ingat itu baru 20 tahun.
20 tahun ke depan. Mulai tahun 1447. Jadi mulai 1447. 48 nanti sampai 20 tahun apa 30 tahun itu. Ya, kalau saya lupa saya 30 tahun barangkali. Ya. Wujudul hilal itu kurang lebih 40 tahun berlaku. Ya. Lalu bergeser. Kemudian di disertasi saya juga mengatakan bahwa tidak bisa kita menyatu, umat Islam tidak bisa menyatu kalau tidak sepakat menggunakan satu matlab. Yang kedua, tidak bisa sepakat kalau tidak menggunakan metode yang sama. Muhammadiyah sudah mengarah kepada metode yang sama. Ialah metode bagaimana menetapkan kriteria ketinggian. Ini kan pemerintah menggunakan kriteria 3 derajat dengan elongasi 6 derajat, 6,4. Yang lalu 6,1. Sebetulnya tidak perlu dipertimbangkan, menurut saya tidak perlu dipertimbangkan elongasi. Yang jelas bahwa ketinggian hilal sudah tinggi. Sudah 3 derajat. Masa tidak diambil? Ya. Masa tidak diambil? Jadi ada peluang bersatu pada yang lalu karena sudah 3 derajat. Ya. Kenapa tidak ada yang lihat? Karena memang mendung. Di mana-mana mendung. Di mana-mana mendung. Iya, masa dibiarkan 3 derajat tidak dipakai? Coba. Jadi ada Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia. Ya. Jadi saya sampaikan dulu sedikit kenapa Muhammadiyah berpikir untuk menggunakan kalender Hijriah global. Pada tahun 2016 terjadi konferensi negara-negara Islam di Turki. Jadi tahun 2016 konferensi negara-negara Islam di Turki. Dihadiri Indonesia dan delegasi Indonesia adalah dari Muhammadiyah. Di situ 80 negara yang setuju perlunya dibuat kalender Hijriah global. 80 negara dari 150 negara. Ya, 50 negara yang tidak setuju. Ya, selebihnya abstain. Ya, itu adalah keterangan dari Pak Prof. Samsu Anwar karena beliau yang hadir. Ya, beliau yang hadir sebagai delegasi Indonesia. Setelah pulang dari sana tahun 2016, ya dilakukanlah kajian-kajian, penelitian dan sebagainya oleh tim hisab. Kemungkinan bagaimana melahirkan kalender Hijriah global. Dan tahun 2024 sudah mantap mau diberlakukan. Tetapi ternyata pimpinan pusat belum mentanfiskan hasil musyawarah nasional tarji untuk 1446 Hijriah. Itulah sehingga kita berbeda dengan Saudi. Berbeda Saudi kita beridul adha. Kita berbeda Saudi karena belum ditanfiskan. Sekiranya ditanfiskan itu maka tidak berbeda, kita tidak berbeda dengan Saudi. Ya. Pada saat itu juga ada penghitung kalender Hijriah global itu malah mengatakan saya mengundurkan diri dari majelis tarjih. Kenapa tidak diberlakukan? Ya, ada yang melakukan seperti itu, bahkan membuat lebaran tersendiri. Ya. Bersamaan dengan Saudi Arabia. Ya, kalau saya di Sulawesi Selatan, saya hanya mengatakan saya sebarkan WA ke pimpinan wilayah. Hanya anggota pimpinan wilayah yang saya beritahu.
saya tidak puasa lagi. Ya, saya mengatakan saya tidak puasa lagi. Bukan tidak puasa. Saya puasa Arafah hari Sabtu. Saya bilang saya puasa Arafah hari Sabtu. Hari Senin kita lebaran. Ya. Karena saya juga tidak mau melawan pimpinan pusat. Ya, sekiranya seperti tadi itu yang tim Tarji itu dia bikin lebaran. Ya. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia. Usaha ini adalah dalam rangka bagaimana mempersatukan umat sedunia. Jadi Muhammadiyah berpikir bagaimana mempersatukan umat sedunia. Bukan cuma di Indonesia, tapi bagaimana umat Islam ini beribadah kepada Allah sama. Satu tanggal, satu hari. Satu Syawal, satu tanggal, satu hari. Ya. Cuma kan kadang-kadang ada yang tidak paham. Dia bilang kan berbeda dari sini ke sana. Kan cuma berbeda. Matahari juga lari-lari ke sana. Kita lebaran hari Senin di sini. Jam 7. Nanti juga orang di sana hari Senin jam 7 lebaran. Kalau tiba itu ya. Dan seterusnya. Jadi semuanya sama. Sama tadi yang disebutkan Pak Ketua. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, seperti itulah usaha Muhammadiyah bagaimana mempersatukan umat beribadah kepada Allah. Dan upaya kita adalah, saya menganggap ketika datang sosialisasi di sini, saya mengatakan tibalah saatnya peradaban ini dimunculkan oleh Muhammadiyah. Ini adalah sebuah peradaban yang telah dirintis oleh Umar bin Khattab. Jadi yang menetapkan kalender Hijriah itu adalah Umar bin Khattab, menggunakan Hijriah sebagai dasar perhitungan. Sebagai dasar perhitungan. Peristiwa Hijriah yang menjadi dasar perhitungan Hijriah. Ya, tahun 00-nya itu adalah dari 12 Rabiul Awal. Karena kalau saya tidak salah ingat hijrah Nabi itu pada 12 Rabiul Awal sampai Zulhijjah yang terakhir 30 Zulhijjah. Tanggal 1 Muharram adalah tanggal 1 tahun 1 Hijriah. Nah itu. Ya, tahun 1 Hijriah. Kemudian ya, sudah berjalan 9 tahun. Sudah 9 tahun di masanya Nabi. Sudah 2 tahun di masanya Abu Bakar. Nanti di masanya Umar bin Khattab baru ditetapkan adanya penggunaan perhitungan itu Hijriah. Nah, jadi sudah berlangsung sekian tahun baru ditetapkan. Inilah yang dilanjutkan dalam rangka mengamalkan ayat Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ya. Walladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Adada sinina perhitungan tahun, itulah yang 1447 Hijriah. Namanya adada sinin wal hisab, menghitung bagaimana menggunakan kalender Hijriah. Wal hisab, hisab itu jelas sekali dalilnya. Tapi masih ada juga yang mengatakan hisab itu adalah bid'ah. Oh, dia mau bid'ahkan hisab, jelas sekali dalilnya dalam Al-Quran. Ya, banyak ayat dalam Al-Quran itu yang menerangkan seperti itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mari kita semua mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat bertetangga dengan kita. Bagaimana kita bertetangga?
Ya, bertetangga yang baik. Nabi mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hargailah tetangganya, hargailah tamunya. Ya. Hargai tamu, hargai tetangga. Ya. Tamu saja harus dihargai, tetangga saja harus dihargai, maka suami menghargai istrinya, istri menghargai suaminya. Coba. Itu saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling mengayomi, saling mendukung. Ya. Nah, dalam rumah tangga itu bagaimana rumah tangga bisa langgeng begitu? Rahasia istri menjadi rahasia suami menjadi rahasia istri. Rahasia bersama apalagi? Kalau rahasia dalam rumah tangga bocor keluar, ya itulah yang jadi masalah. Jangan ada yang bocorkan rahasia rumah tangganya. Ya. Saling membantu, saling mendukung. Begitu juga bermuamalah, bagaimana kita ini maju, bagaimana mau maju kalau tidak saling mendukung. Ya. Tadi alhamdulillah saya senang sekali dengan gerakan. Karena saya itu mengatakan bahwa bagaimana supaya tidak ada kegiatan yang tidak ada gerakan amalnya. Alhamdulillah. Gerakan infak untuk mendukung. Ya. Gerakan infak yang dilakukan di wilayah itu hasilnya kalau saya tidak salah 58 juta barangkali. Sekitar itu. 56 atau 5, ya, sekitar itu, lebih 50 juta. Karena anak-anak tidak jalan seperti tadi ini. Banyak ini menurut saya. Lebih banyak nanti hasilnya ini daripada yang di wilayah itu. Baru saya tahu kalau Pak Rajab tadi itu bagus sekali. Ini yang lalu kalau lemah-lemah. Hanya yel-yel saja. Padahal saya sudah buka pada sambutan saya mengatakan sebetulnya gerakan infak seharusnya dimulai sesudah saya beri sambutan. Ya, karena saya sudah buka. Bagaimana melakukan gerakan itu. Ini gerakan amal. Apalagi bahasanya tadi, bagus sekali. Ternyata apa namanya? Pas untuk masuk surga. Wah, dia jadikan seperti itu. Siapa yang tidak mau masuk surga? Mau semua. Cuma tidak pakai kartu, tidak ada kartu. Iya, seperti aliran yang ada itu dibeli kartunya ndak. Ya, jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi gerakan infak, gerakan amal, semuanya mengarah bagaimana kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Coba. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin nambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya. 1.000 saja bisa jadi 7.000. Dari 7.000 bisa menjadi 700.000. Karena tumbuh menjadi 7. Setiap 1 dari 7 ini 100 menjadi 700. Tapi lalu Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai kehendaknya. Jadi bukan terbatas pada tadi ini. 700 itu tidak terbatas dari itu. Tergantung pada keikhlasan kita. Ya, tergantung pada keikhlasan kita. Kalau bagus keikhlasan kita tadi itu menyetor dalam kotak itu, bisa Allah melipat gandakan lebih banyak lagi. Tetapi kalau kita mengatakan tadi, wah,
Sudah membiayat dari kampung kita ini, diminta lagi untuk bersedekah. Wah, kurang-kurang barangkali. Jadi jangan ada yang tersangkut dalam hati kita. Sebab keikhlasan itu dalam hati kita. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Ya, saya pernah terbukti itu. Allah Maha mengetahui. Di tanah suci, saya hanya dalam hati saya tergores. Bagusnya makan kurma di sini. Karena saya tengah malam mau bermalam di Masjidil Haram. Terbetik dalam hati saya, wah, mestinya saya bawa kurma. Bagusnya kita makan kurma dalam sini, baru minum air zam-zam. Tidak lama ada yang bawakan saya kurma. Tadi cuma dalam hati saya. Kenapa langsung ada ibu-ibu ini ya, yang datang langsung menyodorkan kepada saya kurma. Saya ambil kurmanya, baru saya bilang syukran. Lalu saya ikuti pandangan. Dia mengedarkan kurmanya itu sampai saya tidak lihat lagi. Saya bilang jangan-jangan malaikat ini datang. Ya. Yang kedua, ketika saya jadi petugas haji, saya masuk toko buku, sudah beli buku. Lalu ada petugas kesehatan mengatakan, Ustaz, saya ini kalau masuk toko buku ada yang sumbang saya. Saya mengatakan, saya ini sudah banyak buku saya beli, tapi tidak ada yang sumbang saya. Padahal bagus tuh kapan kalau tidak cukup 5 menit. Ada buku yang saya lihat, lalu saya tanya, kam hadza? Dia bilang hamsa wa isrin. Lalu saya minta isrin, saya minta 20 rial, 25 rial, tapi saya minta 20 rial. Langsung ada dari belakang saya mengatakan, anta turid hadzal kitab? Na'am urid jiddan. Apa Anda suka buku itu? Oh, na'am urid jiddan. Saya suka sekali. Langsung dia bilang, ana uhdiyaka hadzal kitab. Saya hadiahkan kitab itu kepada Anda. Astagfirullah. Saya istighfar 3 kali. Saya mengatakan syukran. Saya dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum cukup 5 menit tadi saya ucapkan di luar. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Apakah hanya di tanah suci bisa begitu? Enggak. Di sini juga bisa. Ya. Makanya tidak boleh kita sembarang dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus perbaiki kehidupan kita. Allah mengatakan, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, yang terakhir, ayat yang terakhir ini. Kalau ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan itu dan saya sudah baca juga. Innamal mu'minuna ihwah, kita semua beriman ini bersaudara. Tidak boleh ada yang retak-retak persaudaraannya. Ya, perbaikilah persaudaraan itu dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, supaya kamu dikasihani, supaya kamu disayangi oleh Allah. Bertakwa kepada Allah, lalu kita juga dijanji surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka itu berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit.
Ya, kalau lapang banyak-banyak, kalau sulit kurang-kurang. Tetapi tidak stop. Nah, itu. Jadi infak di wilayah, infak di sini ada. Jadi lapangan beramal. Tetap saya akan mengatakan, tetap menunggu infak-infak kita itu gedung 13 lantai yang kita rencanakan. Kurisnya tetap jalan. Saya lihat, karena anak-anak hubungkan dengan HP saya, ada juga masuk-masuk saya lihat. Jadi tidak berhenti itu. Jadi kalau ada lapang-lapang rezekinya ya supaya tambah ringan, tambah sekarang ini sudah berjalan sondirnya itu, insya Allah mudah-mudahan ya bulan-bulan ke depan ini ya panitianya sudah memancang. Jamaah sekalian, jadi kita dijanji oleh Allah surga, kemudian wal qadiminal ghaida, mampu menahan emosi, wal afina anin nas, memaafkan sesamanya. Ya, memaafkan sebelum minta maaf. Jadi tidak ada jalan kita mengatakan tidak ada maaf bagimu. Nah, tidak ada jalan untuk mengatakan tidak ada maaf bagimu. Tidak minta maaf saja kita maafkan, apalagi kalau minta maaf. Ya, apalagi kalau minta maaf. Ada juga mubalik mengatakan tidak ada ajaran minta maaf. Masa tidak ada? Ya. Ya, kalau mau diberi maaf, minta maaflah. Ya, walaupun ajaran kita mengatakan sebelum minta maaf dimaafkan memang. Ya, tetapi kalau kita bersalah, pokoknya minta maaflah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Nah, saya pindah ke ayat terakhir tadi. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Kalimat ini adalah perintah kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Karena kita disebutkan carilah penghidupan kebahagiaanmu nanti di akhirat. Itu artinya beribadahlah. Beribadah dan beramal soleh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah mengatakan jangan lupa bahwa kamu hidup di dunia. Jangan lupa bahwa kamu ini hidup di dunia. Hidup di dunia ini membutuhkan banyak kebutuhan. Membutuhkan banyak keperluan. Apa artinya? Bekerjalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Ya, itu Allah berfirman seperti itu harus kita pahami. Ya, makanya Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu berisi secara global. Al-Quran ini secara umum. Ya, secara umum dijelaskan oleh hadis Nabi, dijelaskan oleh penafsir-penafsir yang punya kemampuan untuk menafsirkan. Ya. Jadi bekerjalah untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi tidak boleh ada orang yang menganggur. Tidak boleh ada orang yang tenang-tenang tidak berpikir bagaimana menumbuhkan ekonomi. Ya, kita tumbuhkan ekonomi. Kemudian potongan berikut. Kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Karena itu mari kita memperbaiki hubungan. Ya, hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua, hubungan para tetangga dengan tetangga yang lain, hubungan dengan sesama anggota masyarakat, hubungan antara warga-warga yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita saling membantu. Ya, karena itu Muhammadiyah banyak gerakan-gerakannya, gerakan sosial, gerakan ekonomi, gerakan
macam-macam yang kita lakukan. Ya, alhamdulillah kita bersyukur bahwa Muhammadiyah mengambil peran untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk kehidupan masyarakat, apalagi didukung dan disambut oleh Ibu Bupati Goa. Ya, alhamdulillah kami juga atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati. Ya seperti dengan bupati-bupati sebelumnya, alhamdulillah semuanya baik hubungannya dengan Perserikatan Muhammadiyah. Ya, sebelumnya ada Pak Sarul, ada Pak ya semua bupati yang kita alami dalam kepemimpinan Perserikatan Muhammadiyah. Iya, karena saya kalau keterlibatan Perserikatan Muhammadiyah sudah lebih 40 tahun. Iya, hampir 50 tahun beraktif dalam Perserikatan Muhammadiyah. Hampir 10 tahun di IMM. Iya, hampir 10 tahun di IMM karena ya nanti 86 baru berakhir saya di IMM. Ya, dari tahun 1979. Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia. Ya, kita semua memelihara itu. Karena Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Karena itu marilah kita dalam kehidupan bermasyarakat ini melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang melakukan kebaikan dalam keadaan mencari karunia Allah, mencari ridha Allah. Lanahdiyannahum subulana, niscaya Allah menunjuki jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya. Potongan berikutnya, wala tabgil fasada fil ard, jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Goa ini ada gunungnya. Kita peringatkan warga perserikatan kita yang ada di gunung-gunung sana. Ya, jangan sebebasnya ambil pohon yang menyebabkan bisa terjadi longsor, bisa terjadi macam-macam. Ya, bulan yang lalu datang dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh. Apa dia bilang kepada kami? Kami ini sudah kena tsunami air. Sekarang ini kami lagi kena tsunami lumpur. Ya, kita mengatakan lebih berbahaya. Yang kita rasakan katanya sekarang ini ternyata lebih berbahaya ini. Lebih sulit diatasi tsunami lumpur daripada tsunami air. Tsunami air itu begitu habis, ya habislah tinggal sampahnya. Tetapi tsunami lumpur kita tidak tahu mau diapakan. Sehingga mereka berpikir, dia bilang barangkali pabrik batu merah yang harus kita hadirkan. Karena mau dikemanakan ini lumpur yang terkumpul di rumah-rumah warga itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita bersyukur katakanlah di negeri, di daerah kita ini ya alhamdulillah kalau toh ada longsor ya sedikit-sedikit, tetapi jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan ya ada yang melakukan kerusakan di gunung sana itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerusakan. Karena itu saya sering meyakinkan kepada Panglima Kodam, kepada Kapolda, saya mengatakan bahwa di Muhammadiyah insya Allah tidak ada yang melakukan kerusakan, tidak ada yang radikal. Insya Allah yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah bagaimana mencerahkan umat dan bagaimana memperbaiki umat, mencerdaskan umat ya, agar supaya karena kecerdasan itulah yang menjadikan kita bisa bersama-sama dan bertoleransi dengan sesama. Beribadah kepada Allah tidak boleh diganggu.
tetapi yang lalu ada gangguan. Kita melihat secara nasional ada 3 tempat, di Sukabumi dan di Sukoharjo. Itu ada menghalangi untuk melakukan salat Idul Fitri. Ternyata di Baru ada terjadi. Ya. Nah, ini pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945. Ibadah, orang menunaikan ibadah itu dijamin oleh negara. Ya, dijamin oleh negara. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, karena itu mudah-mudahan tidak terulang di tempat lain apa yang terjadi itu pada saat Idul Fitri. Dan alhamdulillah di gua ini berjalan dengan baik. Dan pada malam itu saya minta agar supaya disampaikan kepada kami tempat-tempat pelaksanaan ibadah Idul Fitri. Ya, oleh karena itu alhamdulillah di gua berjalan dengan baik, dan saya yakin bahwa itu juga tergantung kepada pemimpin yang ada di kabupaten itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Bupati bersama seluruh perangkat daerah dan seluruh keamanan dan sebagainya. Kepada hadirin sekalian, mari kita semuanya melakukan kebaikan-kebaikan di daerah kita, cabang ranting. Kemudian masjid-masjid kita dijaga dan dipelihara. Jangan dibiarkan orang bermalam di masjid. Ya, saya berharap jangan ada orang yang dibiarkan bermalam di masjid kecuali dalam beriktikaf. Ya, iktikaf di bulan Ramadan. Ya, saya kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu akan memajukan negeri kita, memajukan persyarikatan Muhammadiyah, menampakkan keislaman kita, lalu memajukan daerah-daerah kita semuanya. Apalagi tadi dengan yel-yelnya, kalau disebut apa tadi? Kalau disebut goah berkemajuan, wah itu alhamdulillah. Dan naik tangannya 2, bang. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, pelaksanaan Sawalan Muhammadiyah tingkat Kabupaten Goa pada hari ini tanggal 5 April 2026 bertepatan dengan 17 Syawal 1447 Hijriah itu berlangsung dengan lancar, baik dan sangat semarak di Masjid Agung Syekh Yusuf Sungguh Minasa. Dan alhamdulillah Sawalan ini dihadiri oleh ribuan warga Muhammadiyah Kabupaten Goa, tentu saja dengan sebuah harapan bagaimana kita warga Muhammadiyah mendapatkan motivasi, semangat, dan tentu saja pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa mengajak segenap warga, menghimbaukan segenap warga, memberikan spirit. Semoga Sawalan ini dapat memberikan spirit, motivasi, semangat kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk senantiasa menggembirakan umat, mengajak umat untuk berislam berkemajuan, mengajak umat untuk menggerakkan Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah, tumbuh suburkan pengajian, hidupkan silaturahim, kerjasama, ukhuwah, bersatu, bahu membahu, dan yang paling utama adalah bahagiakan diri dengan berinfak, memberi untuk umat, untuk bangsa, untuk agama, dengan berinfak pada setiap kegiatan Muhammadiyah. Juga kami menghimbau kepada warga Muhammadiyah supaya senantiasa pengajian dan acara apapun di Muhammadiyah, mari kita meriahkan dan kita gembirakan.
Demikian dari kami, dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa, mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap pihak, Bupati Goa dan pemerintah daerah Kabupaten Goa, panitia masjid dan pengelola Masjid Agung Syekh Yusuf Sungguh Minasa, kemudian segenap komponen warga Muhammadiyah pimpinan Ortom yang telah berpartisipasi memeriahkan Syawalan Muhammadiyah Kabupaten Goa. Terima kasih. Nasrum minallah fatkun karib. Wa basyir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.